Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sare Amanda dari kelas KM25C jurusan Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan berpidato dengan tema komunikasi dalam perspektif Islam sebagai dasar etika ilmu komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah. Amma ba'du, fa'usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun wa taqullaha haqqa tuqattihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qaulahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hadirin yang saya hormati, ilmu komunikasi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah pesan dapat diterima, disampaikan, dan dimaknai oleh seorang manusia. Jadi, komunikasi itu bukan hanya proses teknis penyampaian informasi, tetapi juga hubungan timbal balik antara dua manusia untuk membangun makna, hubungan sosial, serta pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi selalu berkaitan erat dengan nilai etika, nilai moral, dan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, Islam memberikan landasan moral yang sangat kuat bagi praktik komunikasi. Dalam Al-Quran, komunikasi dipandang sebagai aktivitas yang tidak netral, dikarenakan setiap ucapan kita memiliki konsekuensi dan harus dipertanggungjawabkan sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS Al-Ahzab ayat 70, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar." Ayat ini menegaskan bahwa kejujuran merupakan prinsip utama dalam komunikasi. Dalam konteks ilmu komunikasi, nilai ini sangat relevan dengan etika penyampaian pesan, terutama dalam komunikasi publik, jurnalistik, dan media massa. Informasi yang disampaikan harus benar dan tidak dimanipulasi dan tidak menyesatkan masyarakat. Selain adanya kejujuran, Al-Quran juga mengajarkan pentingnya kesantunan dalam berkomunikasi. Dalam QS An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." Ayat ini menunjukkan bahwa komunikasi harus dilakukan dengan cara yang bijaksana dan penuh etika. Dalam ilmu komunikasi, prinsip ini sejalan dengan konsep komunikasi persuasif dan komunikasi interpersonal, di mana pesan yang kita sampaikan bukan dengan paksaan, melainkan dengan pendekatan yang menghargai lawan bicara kita. Hadirin sekalian, Islam juga menekankan pentingnya menjaga lisan dan dampak dari setiap perkataan kita. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis ini menjadi pengingat bahwa komunikasi harus membawa kebaikan, apalagi dalam komunikasi di dunia modern ini. Di era digital dan media sosial, pesan dapat menyebar dengan sangat cepat. Oleh karena itu, seseorang komunikator dituntut untuk berpikir sebelum berbicara atau menyampaikan pesan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi orang lain. Dalam perspektif ilmu komunikasi, nilai-nilai Islam ini dapat menjadi landasan etika profesi. Seorang komunikator tidak hanya dituntut untuk menjadi kreatif dan menjadi persuasif, tetapi juga bertanggung jawab secara sepihak
untuk membangun pemahaman, menciptakan harmoni sosial, dan menyampaikan kebenaran, bukan provokasi, hoaks, atau kepentingan sendiri. Hadirin yang saya hormati, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam ilmu komunikasi, kita tidak hanya mempelajari bagaimana cara berkomunikasi secara efektif, tetapi juga bagaimana kita dapat berkomunikasi secara beretika. Al-Quran dan hadis memberikan pedoman agar komunikasi antara manusia menjadi sarana kebaikan, bukan malahan sebaliknya, konflik. Inilah yang menjadi komunikasi dalam perspektif Islam sangat relevan sebagai landasan etika dalam pengembangan keilmuan komunikasi. Sebagai penutup, kesimpulan dari pidato saya merupakan bahwa komunikasi dalam Islam mengajarkan kejujuran, kesantunan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini selaras dengan tujuan ilmu komunikasi dan penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan profesi nanti. Dengan demikian, ilmu komunikasi tidak hanya berkembang sebagai ilmu pengetahuan, tapi juga berkembang menjadi praktik untuk melandasi kehidupan nilai-nilai moral sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk menambahkan wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli Muhammadin wa ala wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ghafir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro wali jami'il muslimina wal muslimah wal mu'minina wal mu'minah al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khusyu'ana ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nasaluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizki wa taubatan qobalal maut wa rahmatan indal maut wa mahfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma rabbal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.